Halo teman-teman semua, kita mahasiswa dari program studi Administrasi Negara Universitas 11 Maret akan sedikit berbagi ilmu pada kasus pengujian data statistik. Sebelum melangkah lebih jauh, yuk kita kenalan dulu. Yuk langsung menuju ke materi. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami tentang analisis pengaruh kebijakan pemerintah kota terhadap jumlah pasien yang terpapar COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Selamat menonton teman-teman semua. Latar belakang didasari dengan adanya 3 strategi kebijakan yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan yang diterapkan pemerintah terhadap jumlah pasien yang terpapar COVID-19. Maka dari itu, kami menggunakan metode statistik deskriptif dan metode statistik inferensial. Beralih ke tujuan penelitian kali ini kami ingin mengetahui sejauh mana keefektifan suatu kebijakan pemerintah dalam menangani masalah COVID-19 di daerahnya. Yang kedua, tentu saja untuk mengelola data yang kami peroleh agar lebih bermakna dan dapat diambil suatu kesimpulan. Yang ketiga, mengimplementasikan materi statistik deskriptif dan inferensial terhadap data yang telah kami peroleh. Rumusan masalah yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah apakah kebijakan yang diterapkan pemerintah Jawa Barat berpengaruh terhadap pengurangan jumlah pasien yang terpapar COVID-19 di daerah tersebut. Pada penelitian statistik kali ini, kami menggunakan 2 jenis hipotesis, yaitu hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0-nya adalah tidak ada perbedaan jumlah orang yang terpapar COVID-19 antara sebelum dan setelah adanya kebijakan yang ditetapkan pada bulan April. Hipotesis alternatifnya adalah ada perbedaan jumlah orang yang terpapar COVID-19 antara sebelum dan setelah adanya kebijakan yang ditetapkan pada bulan April. Lanjut pada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian kali ini kami menggunakan metode studi literatur, yaitu metode yang kami lakukan untuk memperoleh data atau informasi dengan mengumpulkan, mempelajari, dan membaca suatu referensi. Lanjut pada waktu dan tempat penelitian, kami di sini mengambil tempatnya adalah Provinsi Jawa Barat sebagai objek tempatnya. Lalu, pada waktunya, kami membaginya menjadi 2 fase. Fase pertama, tanggal 6 sampai 31 Maret 2020, sedangkan fase yang kedua, tanggal 6 sampai 31 Mei 2020. Di sini, saya akan menjelaskan analisis data dengan metode deskriptif. Sebelumnya, kami mempunyai 2 buah data yang kami sebut dengan 2 fase data. Kedua fase data ini telah kami rubah dari bentuk distribusi frekuensi menjadi diagram batang dan pie chart. Yang pertama adalah analisis jumlah pasien sembuh COVID-19 di Jawa Barat pada tanggal 6 Maret sampai 31 Maret 2020. Bentuk dari diagram batang dan pie chart seperti yang telah tertera di layar. Dari data tersebut, kami telah menghitung ukuran pemusatan dan 5 number summary dengan perolehan min sebesar 3,807692308, median 3, modus 0, nilai minimum 0, kuartil 1 0, kuartil 2 3, kuartil 3 6, dan interkuartil range 11. Yang kedua adalah analisis jumlah pasien sembuh COVID-19 pada tanggal 6 Mei sampai 31 Mei 2020. Bentuk diagram batang dan pie chart
seperti yang telah tertera di samping. Dari data tersebut, kami telah menghitung ukuran pemusatan dan 5 number summary dengan perolehan min sebesar 371,34615, median 404, modus 202, nilai minimum 177, kuartil 1 213, kuartil 2 404, kuartil 3 485,5, dan interkuartil range sebesar 442. Uji normalitas data kali ini menggunakan skewness dan kurtosis. Kita dapatkan skewness pada bulan Maret 0,72263 dan skewness pada bulan Mei 0,19031. Kedua data tersebut normal karena tidak melebihi batas skewness yaitu 0,8. Sedangkan kurtosis pada bulan Maret minus 0,3401, sedangkan kurtosis pada bulan Mei mendapatkan minus 1,4264. Kedua data tersebut juga normal karena tidak melebihi batas kurtosisnya yaitu plus minus 3. Di bawahnya terdapat gambar kurva distribusi yaitu distribusi Maret seperti itu dan juga peta distribusi bulan Mei seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya untuk menguji normalitas suatu data itu bahwa data tersebut terdistribusi normal atau tidak sih, itu bisa menggunakan Kolmogorov pada kali ini dalam SPSS. Kemudian ada hipotesis yang kami gunakan untuk menguji. Yang pertama H0, yaitu tidak ada perbedaan jumlah pasien sembuh COVID-19 antara sebelum dan sesudah adanya kebijakan yang diterapkan pada bulan April. H alternatifnya ada perbedaan jumlah pasien sembuh COVID-19 antara sebelum dan setelah adanya kebijakan yang diterapkan pada bulan April. Setelah kita melakukan uji normalitas suatu data, kita dapat menyimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Jika data tersebut terdistribusi normal, kita dapat menggunakan analisis t-test to sample assuming equal variance. Seperti tabel berikut merupakan hasil dari t-test to sample, di mana dapat dilihat bahwa nilai rata-rata bulan Mei lebih besar daripada bulan Maret dan t-stat bernilai min 12,25 dan p-hitung sebesar 0,00000 dan t-critical sebesar 2,008. Jadi daerah reject dan reject tersebut memiliki batas minus 2,0085 dan plus 2,0085. Sementara itu nilai yang didapatkan t-hitung dari data kami sebesar minus 12,25 yang artinya berada pada daerah reject. Nah, artinya H0 ditolak sedangkan harus menerima H alternatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan jumlah pasien sembuh COVID-19 antara sebelum dan setelah ada kebijakan diterapkan di bulan April pada khususnya di daerah Jawa Barat ini. Selain itu, proses data bisa dilakukan menggunakan SPSS yang mana menghasilkan output sebagai berikut. Berdasarkan dari output tersebut bahwa nilai signifikansi to tilde adalah 0,0000 dengan taraf signifikansi yang ditentukan sebesar 0,05 dan dasar pengambilan keputusan yang pertama, jika nilai signifikansi to tilde lebih besar dari 0,05 maka ada perbedaan jumlah orang terpapar COVID-19 antara sebelum dan setelah adanya kebijakan yang diterapkan pada bulan April. Nah, yang kedua, jika nilai signifikansi to tilde kurang dari 0,05 maka artinya ada perbedaan jumlah pasien sembuh COVID-19 antara sebelum dan setelah adanya kebijakan yang ditetapkan. Nah, dari hasil
signifikansi dua arah itu kan diperoleh 0,0000, itu kurang dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan jumlah orang terpapar COVID-19 antara sebelum dan setelah adanya kebijakan diterapkan pada bulan April dan di Jawa Barat. Khususnya ini pada pasien sembuh. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan yang telah kelompok kami tarik berdasarkan dengan hasil analisa yang telah kelompok kami lakukan. Kelompok kami dapat menarik kesimpulan bahwa ada perbedaan jumlah pasien sembuh COVID di Jawa Barat antara bulan Maret dan bulan Mei yang dapat dilihat dari gambar di layar. Gambar di layar menunjukkan adanya perbedaan rata-rata antara bulan Maret dan juga bulan Mei dengan hasil rata-rata di bulan Maret sebesar 3,807 sedangkan di bulan Mei sebesar 371,346. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pasien yang sembuh di bulan Mei jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan pasien yang sembuh di bulan Maret. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kami tarik dari metode statistik inferensial dengan menggunakan uji t-test adalah seperti yang ada di layar, di mana dapat kita lihat bahwa p-value lebih kecil dari 0,05, yang artinya H0 harus ditolak, sedangkan HA atau hipotesis alternatif harus diterima sebagai kesimpulan. Dari gambar yang ada di sebelah kanan, kita juga dapat menyimpulkan bahwa T-start atau T-hitung berada di area reject, yang artinya H0 harus ditolak. Sehingga apabila H0 ditolak dan HA diterima, kesimpulan yang dapat disimpulkan adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Jawa Barat pada bulan April berpengaruh terhadap pengurangan jumlah pasien yang terpapar COVID-19 di Jawa Barat. Sekian pemaparan video tentang hasil analisis yang telah kami lakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan metode inferensial. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.